Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Ayu Marinda dari kelas Servis Ilmu Pengetahuan Sosial 3C dengan NIM 1860209221052. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah tentang pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk yang pertama saya akan memaparkan hasil observasi yang telah kita peroleh dari narasumber kita, Ibu Krismin. Ibu Krismin merupakan seorang guru ilmu pengetahuan sosial. Beliau mengajar pada SMPN 1 Campur Darat. Dari informasi yang kita peroleh dari Ibu Krismin merupakan seorang guru IPS yang mengajar pada kelas 8 SMP pada SMPN 1 Campur Darat. Yang mana dalam proses belajar mengajar, Ibu Krismin masih menggunakan kurikulum 13 yang masih dalam tahap proses pengalihan kepada kurikulum Merdeka. Dari informasi tersebut, tentunya terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Ibu Krismin dalam kegiatan belajar mengajar, seperti kondisi siswa yang kurang kondusif ketika pembelajaran di dalam kelas, serta keterbatasan penggunaan media serta metode pembelajaran yang digunakan oleh Ibu Krismin, yang mana hal ini tercermin pada Ibu Krismin yang hanya menggunakan metode ceramah. Tentunya metode ceramah tersebut hanya menggunakan buku cetak saja, tanpa mengintegrasikan teknologi yang tengah berkembang saat ini. Untuk itu, berikutnya kami akan memaparkan beberapa solusi alternatif yang dapat menunjang pembelajaran IPS Ibu Krismin tersebut pada SMPN 1 Campur Darat. Berikut merupakan beberapa solusi yang dapat digunakan oleh Ibu Krismin guna menunjang pembelajaran ilmu pengetahuan sosial pada SMPN 1 Campur Darat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Ibu Krismin mengalami kendala dalam media serta metode pembelajaran. Pada informasi sebelumnya sudah kita dapatkan bahwa Ibu Krismin hanya menggunakan metode ceramah pada kegiatan pembelajarannya. Oleh karena itu, perlu untuk melakukan variasi metode dalam pembelajaran tersebut. Berikut merupakan beberapa metode yang dapat digunakan Ibu Krismin dalam kegiatan pembelajarannya. Yang pertama adalah metode PJBL atau Project Based Learning. Pada metode PJBL ini nantinya murid akan dibentuk kelompok-kelompok kecil dalam lingkup kelas, yang kemudian seorang guru atau pengajarnya akan memberikan tugas berupa proyek yang akan dikerjakan kelompok-kelompok tersebut. Misalnya, membuat proyek berupa majalah dinding 3 dimensi, yang mana temanya sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Misalnya pada tema sejarah, isu politik, maupun topik-topik yang masih relevan dengan materi yang akan disampaikan. Yang kedua adalah metode PBL atau Problem Based Learning. Pada penerapan metode PBL ini hampir sama dengan metode PJBL, di mana murid akan dibentuk kelompok dalam skala kecil pada lingkup kelas yang nantinya akan diberikan topik permasalahan oleh seorang guru atau pengajar yang akan didiskusikan oleh kelompok-kelompok tersebut, yang mana hasil diskusinya nanti bisa dipresentasikan di depan kelas. Yang ketiga adalah metode diskusi. Metode diskusi ini bisa dilakukan oleh seorang guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa lainnya. Pada metode diskusi ini diharapkan siswa tidak lagi merasa jenuh jika berada di dalam kelas, karena diskusi ini akan membangun interaksi dua arah, sehingga siswa diharapkan dapat lebih memahami materi yang akan disampaikan. Metode diskusi bisa digunakan dalam berbagai macam materi sesuai dengan yang akan diberikan. Yang keempat adalah metode karya wisata. Pada metode karya wisata ini, murid diajak untuk belajar di luar kelas. Seorang guru bisa mengajak muridnya untuk pergi ke tempat-tempat yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Seperti misalnya pada materi sejarah, seorang guru bisa mengajak muridnya ke tempat-tempat bersejarah seperti di museum, candi, ataupun tempat-tempat bersejarah lainnya guna menunjang pembelajaran yang akan diberikan. Yang kelima adalah metode pembelajaran berbasis social games. Pada metode pembelajaran ini, nantinya murid akan dibentuk kelompok-kelompok kecil dalam lingkup kelas yang
akan melaksanakan sebuah permainan yang tentunya berhubungan dengan pembelajaran yang akan diberikan oleh seorang guru ataupun pengajar. Hal ini bisa dilakukan dengan cara tradisional maupun dengan teknologi yang sudah ada, seperti permainan Scrabble, Quizzes, ataupun Kahoot, dan juga masih banyak permainan lainnya lagi yang dapat menunjang pembelajaran. Berikut ini adalah sebuah permainan Scrabble yang menggunakan media papan Scrabble, di mana nantinya seorang guru akan memberikan soal kepada murid-muridnya yang nantinya murid akan berdiskusi secara berkelompok untuk menemukan jawabannya. Kemudian jawabannya nanti disusun dengan menggunakan balok-balok huruf yang sudah tersedia. Permainan Scrabble ini bertujuan agar nantinya murid dapat lebih mudah untuk mengingat kata-kata sulit maupun kata-kata ilmiah yang jarang didengarnya. Untuk berikutnya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa selain dalam metode pembelajaran, Ibu Prismin juga mengalami keterbatasan dalam penggunaan media pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya media pembelajaran yang bervariasi pula guna mendukung metode yang dilaksanakan. Berikut merupakan beberapa media pembelajaran yang dapat digunakan oleh Ibu Prismin guna menunjang pembelajaran IPS. Yang pertama adalah media pembelajaran berbasis teknologi. Media pembelajaran berbasis teknologi ini memanfaatkan teknologi yang sudah ada dan juga berkembang pada saat ini. Misalnya proyektor, papan tulis digital, komputer, dan juga handphone. Yang tentunya dalam pelaksanaan penggunaan media tersebut masih dalam pengawasan pihak-pihak terkait seperti pengajar ataupun guru, sehingga nantinya teknologi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dalam pembelajaran. Yang kedua adalah media audiovisual. Pada media audiovisual ini berfokus pada pendengaran dan juga penglihatan siswa, dengan harapan dengan menyediakan media audiovisual dapat memperlancar lagi proses pemahaman yang diperoleh oleh siswa. Untuk yang ketiga adalah media visual. Media visual ini lebih berfokus kepada penglihatan siswa untuk pemahamannya. Media visual dapat berupa poster, gambar, animasi, video, serta presentasi grafis yang nantinya akan lebih meningkatkan minat siswa untuk lebih mengetahui secara mendalam tentang materi yang akan disampaikan. Untuk berikutnya, yang keempat adalah media audio. Media audio lebih berfokus kepada pendengaran siswa, di mana pendengaran siswa tersebut diharapkan lebih mempermudah siswa dalam proses pemahaman materi yang akan disampaikan. Contoh dari media audio sendiri adalah radio, suara net, musik, maupun jembatan keledai yang dapat menjadi alternatif untuk siswa lebih memahami materi yang akan disampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.